Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always fine and healthy. Dan kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sarana dan tahapan dalam budidaya tanaman obat. So, make yourself comfortable and stay focused on the video. You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast. Are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama yaitu sarana budidaya tanaman obat, dan yang kedua yaitu tahapan budidaya tanaman obat. Nah, mari kita mulai bahas dari yang pertama dulu, sarana budidaya tanaman obat. Seperti yang sudah diketahui bahwa budidaya tanaman obat dilakukan untuk menghasilkan tanaman obat yang bermutu baik dengan jumlah yang tinggi. Hal ini dapat menguntungkan pembudidaya dalam hal ekonomi dan kebutuhan terhadap obat untuk kesehatan. Untuk itu, budidaya tanaman obat membutuhkan beberapa sarana utama dan pendukung agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sarana yang digunakan untuk budidaya tanaman obat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah alat. Alat merupakan sarana yang digunakan untuk pengolahan hingga perawatan. Alat untuk mengolah tanah, misalnya cangkul, sekop, garpu, dan alat-alat yang lain. Di samping itu, alat untuk memelihara tanaman, misalnya gunting, cetok, gembor, dan alat-alat yang lain. Sarana yang kedua yaitu bahan. Bahan budidaya tanaman obat berupa sarana utama dan pendukung yang digunakan. Bahan utama untuk budidaya tanaman obat berupa benih atau bibit. Di samping itu, bahan pendukung yang digunakan untuk penanaman hingga perawatan tanaman meliputi pupuk, pestisida, serta media tanam yang gembur dan subur supaya tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Nah, itu tadi terkait sarana budidaya tanaman obat, dan sekarang mari kita bahas tentang tahapan budidaya tanaman obat. Untuk menghasilkan tanaman obat yang bermutu baik dan jumlah yang tinggi, dapat dilakukan teknik budidaya yang tepat. Hal ini disebabkan setiap tanaman mempunyai karakteristik tertentu dalam hal pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan. Hal yang juga harus diperhatikan adalah penggunaan teknologi tepat guna pada teknik budidaya tanaman obat. Pembudidayaan tanaman obat dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama adalah pengolahan tanah, yang kedua adalah pembibitan, yang ketiga adalah penanaman, yang keempat pemeliharaan tanaman, dan yang kelima yaitu pemungutan hasil panen. Mari kita bahas dari yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan menyiapkan tempat atau media tumbuh yang sesuai bagi tanaman obat. Pengolahan tanah tidak sekedar menyiapkan tanah atau lahan penanaman, tetapi juga memperhatikan zat-zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman pada masa awal pertumbuhan. Pengolahan tanah berkaitan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kesuburan tanah. Susunan butiran tanah, udara, dan air dapat menjamin tersedianya zat-zat yang diperlukan tanaman. Yang kedua yaitu pembasmian gulma. Gulma merupakan saingan tanaman yang biasanya menimbun dan meratakan bahan organik yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Gulma harus dibasmi agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga yaitu penyediaan saluran drainase. Saluran drainase bertujuan mencegah terjadinya kelebihan air. Tahap yang kedua yaitu pembibitan. Pembibitan tanaman obat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Seperti yang sudah kita bahas dalam budidaya tanaman sayur, perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami maupun buatan. Hal ini juga terjadi pada tanaman obat. Misalnya, tanaman obat yang dimanfaatkan umbinya dapat dilakukan pembibitan melalui vegetatif alami dengan memanfaatkan tunas atau rizomnya. Di sisi lain, vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya mencangkok, okulasi, dan stek. Secara generatif, tanaman obat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk melakukan perkembangbiakan. Pada umumnya, tanaman obat yang melalui perkembangbiakan secara generatif menghasilkan biji yang dapat dijadikan sebagai bibit tanaman. Biji tersebut dapat menjadi tumbuhan baru. Tahap yang ketiga yaitu penanaman. Dalam tahap penanaman tanaman obat, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan tanpa irigasi. Kemudian, jarak tanam ditentukan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman dan dapat mempermudah pemeliharaannya. Yang ketiga, penerapan penanaman monokultur pada jenis tanaman obat tertentu yang tidak tahan dengan sinar matahari langsung, misalnya mentol. Yang keempat, penerapan penanaman ganda pada jenis tanaman obat yang membutuhkan naungan dan mampu beradaptasi dengan sinar matahari tak langsung, misalnya kemukus. Yang kelima, penerapan penanaman ganda untuk tujuan tertentu, yaitu perluasan area tanam, menghemat pemeliharaan, dan memperkecil resiko kegagalan panen.
Yang keenam, yaitu penggunaan alat bantu pertumbuhan tanaman, misalnya pada tanaman obat berbatang merambat. Dan yang ketujuh, yaitu persaingan tanaman dengan kesuburan tanah yang cukup mempengaruhi populasi tanaman dan hasil yang diperoleh. Tahap yang keempat, yaitu pemeliharaan tanaman. Untuk mencapai tahap pemeliharaan yang baik dan tepat, dibutuhkan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperhatikan penyesuaian waktu tanam agar bibit tidak mudah layu karena mendapat sinar matahari berlebih. Misalnya pada penanaman tempuyung, sebaiknya dilakukan pada sore hari dan diberi naungan sementara. Yang kedua, menyiangi tanaman obat secara intensif untuk menekan pertumbuhan populasi gulma. Yang ketiga, menimbun dan mengeburkan tanah yang bertujuan memperbaiki sifat tanah sebagai media tanam. Yang keempat, memperbaiki saluran drainase untuk mencegah kelebihan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kelima, memberi mulsa untuk menjaga kelembaban tanah sesuai tanaman yang ditanam. Misalnya, tanaman jahe diberi mulsa jerami agar dapat menaikkan hasil panen sebesar 35%. Yang keenam, memangkas bunga untuk mencegah pemakaian sumber energi berupa zat berkhasiat tanaman secara berlebih karena perubahan fase vegetatif ke generatif. Misalnya, kandungan glikosida diosgenin pada tanaman ubi Meksiko dapat bertambah dengan dilakukan pemangkasan bunga. Yang ketujuh, memangkas pucuk batang untuk menambah jumlah daun yang tumbuh dan kandungan alkaloida pada akar, misalnya pada tanaman kumis kucing. Tahap yang kelima, yaitu pemungutan hasil panen. Penentuan saat panen suatu tanaman obat hendaknya selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas tanaman tersebut. Hal ini disebabkan jumlah zat berkhasiat dalam tanaman tidak selalu konstan sepanjang tahun karena dipengaruhi juga oleh perubahan lingkungan. Pedoman saat pemanenan tanaman obat sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Bagi tanaman empon-empon, jika yang dipanen adalah bagian akarnya, panen dilakukan saat bagian tanaman di atas tanah menua atau kuning dan biasanya terjadi pada musim kering. Misalnya, pemanenan terhadap tanaman temulawak. Yang kedua, daun dipungut sewaktu proses fotosintesis maksimal, yaitu sebelum pembentukan buah, misalnya pemanenan tanaman saga. Yang ketiga, bunga dipetik saat masih kuncup, misalnya pada tanaman cengkih. Yang keempat, buah dipetik menjelang masak, misalnya pada suku terong-terongan. Di sisi lain, adas dipetik setelah buah benar-benar sudah masak. Selanjutnya, biji dipungut sebaiknya pada saat buah masak. Dan yang keenam, kulit diambil sewaktu bertunas. Wah, ternyata tahapan dalam budidaya tanaman obat itu tidak sulit ya. Oke? Nah, anak-anakku yang solid dan solihah, tetap semangat karena semua anak di teladan itu hebat. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Apabila masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanya ke Bunda Ajeng, cari di buku maupun browsing di internet. Oke? Let's finish our lesson today with reciting Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Well, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.